Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau merenungkan firman Tuhan untuk pelayanan kita, untuk mempersiapkan bahan sermon di pertanyaan di Minggu 21 Juni 2026. Oleh karena itu, kita mau meminta bantuan Tuhan, kita berdoa. Kiranya ya Tuhan, kasih dan karunia dan hikmat yang melimpahi kami dapat beroleh hikmat daripada Tuhan, dapat memberitakan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan membahas sermon epistel di minggu ketiga setelah Trinitatis di minggu 21 Juni 2026, di mana yang bertemakan pemeliharaan Allah yang universal. Sebelum kita membahas bahan sermon, kita mau membacakan ayat Alkitabnya terlebih dahulu. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Injil Matius menuliskan dengan ringkas tentang kehidupan, pengajaran dan pelayanan Yesus dengan teratur sehingga mudah dimengerti. Teologi Matius menekankan bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat perjanjian lama. Dia mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah lebih penting daripada sekadar mengikuti hukum. Matius dalam Injilnya mencatat khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, mulai dari pasal 5 sampai dengan yang ke-7. Kerajaan Allah adalah inti dari khotbah Tuhan Yesus yang disampaikan di atas bukit. Khotbah di bukit dapat juga disebut sebagai inti atau dasar pengajaran Tuhan Yesus. Semua pengajaran, nasihat, dan jawaban yang diberikan atas pertanyaan orang-orang secara pribadi maupun kelompok orang bersesuaian dengan pengajarannya. Melalui khotbah di bukit, orang Kristen tidak asing dengan pengajaran dalam khotbah di bukit. Tetapi belum semua orang Kristen menjadikan ajaran dalam khotbah di bukit sebagai dasar pijakan dalam hidup dan tindakan sehari-hari. Secara khusus, kita akan melihat khotbah di bukit pada Matius pasal 6 yang menegaskan bahwa ibadat sejati berpusat pada hubungan batinia yang tulus dengan Allah, bukan pada ritual lahiriah atau jaminan material. Matius pasal 6 ini terdiri dari 34 ayat dan 5 perikop yang berjudul hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan hal kekhawatiran. Dan kita akan membahas judul yang terakhir, yaitu hal kekhawatiran. Yesus menyoroti bahwa penyembahan berhala atau mamon atau penyembahan harta yang bersaing dengan pengabdian kepada Allah
Ia memerintahkan pengikutnya untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan tidak khawatir akan kebutuhan jasmani karena Bapa di surga memelihara mereka. Salah satu materi pengajaran dalam khotbah di bukit adalah tentang hal kekhawatiran dalam Matius ini. Bagian ini masih berkaitan erat dengan bagian sebelumnya. Keduanya sama-sama membicarakan tentang materi. Kata sambung karena itu di awal ayat 25 menyeratkan bahwa pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34 merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Sebelumnya Yesus telah mengajarkan tentang hal mengumpulkan harta di surga. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran di pikiran orang-orang yang mendengarnya. Tidak mengumpulkan harta di bumi, melainkan di surga. Sehingga mereka berpikir apa yang akan mereka makan, minum, dan pakai. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran orang-orang itu, bahwa mereka sedang dilanda oleh kekhawatiran karena pengajaran tersebut. Karena itulah, ia mulai memberikan pengajaran baru tentang hal kekhawatiran, agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami tentang ajaran yang disampaikannya sebelumnya kepada mereka. Ajaran itu tidak sedang memberikan larangan untuk mencari kebutuhan hidup, melainkan jangan sekali-kali mereka khawatir akan kebutuhan yang akan mereka makan, minum, dan pakai. Jadi konteks tentang hal kekhawatiran merupakan sambungan pengajaran dari Tuhan Yesus sebelumnya tentang hal mengumpulkan harta di surga. Sehingga kalimat awalnya dimulai dengan istilah karena itu. Manusia diminta untuk tidak khawatir akan hidupnya, akan kebutuhannya, baik makanan atau pakaian. Sebab Allah sanggup memelihara seluruh ciptaan. Yesus mengajak kita melihat burung di udara dan bunga di padang. Mereka tidak menabur, menuai atau memintal, tetapi Allah memelihara mereka. Bahkan keindahan bunga melampaui kemegahan Salomo. Tampak bahwa Allah tidak hanya peduli pada manusia, tetapi pada seluruh ciptaan. Ia adalah Bapa yang penuh belas kasih kepada dunia ini. Tuhanlah sumber hidup dan pemeliharaan kita. Hidup kita berharga dalam pandangan Tuhan. Maka Dia pasti akan memberikan apa yang kita perlukan selama waktu hidup kita di dunia ini. Yesus menekankan bahwa hidup orang percaya itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh orang percaya itu lebih penting daripada sekedar pakaian. Apabila Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dalam hal memberi kehidupan kepada kita, pastilah hal yang lebih kecil baru akan mengikutinya, yakni memelihara kehidupan yang penting itu dengan makanan dan kecukupan lainnya. Dan sama apabila Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dan penting dalam hal memberi suatu tubuh kepada kita, pastilah hal yang lebih kecil akan Tuhan siapkan, yakni melengkapi tubuh dengan pakaian dan segala kecukupannya. Sebab kehidupan dan tubuh adalah hal yang lebih besar dan penting daripada makanan dan pakaian. Bahkan Tuhan Yesus membandingkan kita dengan burung di langit. Selama periode hidup mereka, Tuhan tidak pernah lupa memberikan bagian makanan mereka. Mereka bahkan tidak menabur dan tidak mengumpulkan, tetapi Tuhan mencukupkan. Jika burung-burung itu berharga di mata Tuhan, bukankah kita lebih berharga lagi? Jika Tuhan mengetahui dan mencukupkan kebutuhan hewan-hewan yang sering luput dari perhatian kita, bagaimana mungkin Dia tidak memperhatikan kebutuhan kita? Kekhawatiran manusia tidak berguna dan sia-sia karena tidak mampu menambah umur atau memperpanjang hidup. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan siasta saja pada jalan hidupnya? Yesus menggunakan pertanyaan ini untuk mengajarkan bahwa usaha manusia paling keras sekalipun melampaui atau melalui kekhawatiran tidak dapat mengubah hal mendasar seperti memperpanjang umur, melainkan meragukan pemeliharaan Allah yang setia. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan, siapakah yang karena kekhawatirannya bisa membuat hidupnya tambah panjang? Kata jalan hidup dalam bahasa Yunani helikia bisa merujuk pada tinggi badan. Maksudnya, kekhawatiran tidak akan membuat tubuh bertambah tinggi 1 hasta atau hampir setengah meter. Kekhawatiran tidak akan memperpanjang kehidupan. Kekhawatiran justru akan berdampak buruk bagi tubuh dan hidup. Yesus sampai pada inti pengajarannya ketika Ia bertanya, "Hai orang yang kurang percaya, kecemasan dan kekhawatiran adalah
kebalikan dari iman dan kepercayaan. Kekhawatiran dalam hidup ini mendominasi pikiran orang-orang yang belum diselamatkan. Tetapi Yesus meyakinkan para pengikutnya bahwa Bapa Sorgawi, mereka sudah mengetahui apa yang mereka butuhkan. Dapatlah dimaklumi kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran, sebab mereka tidak mengenal apalagi memiliki Bapa di surga. Makanya mereka terus khawatir mencari makan dan pakaian untuk bertahan hidup. Tetapi anak-anak Tuhan tidak demikian. Kita bekerja demi kerajaan Allah dan Allah yang terus pelihara kita. Oleh sebab itu dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah puncak yang menjadi keinginan Yesus bagi mereka yang telah percaya kepada Allah, untuk selalu memprioritaskan terlebih dahulu mencari kerajaan Allah. Dalam ayat ini, Yesus tidak sedang berjanji bahwa setiap orang yang telah percaya akan menjadi kaya raya, melainkan hanya janji pemeliharaan Allah yang mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Jikalau makanan dan pakaian tidak lagi menjadi fokus kehidupan kita, kita pasti akan dimampukan untuk memiliki fokus yang benar, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh sebab itu, janganlah khawatir, apalagi tentang hari besok. Mengkhawatirkan hari besok adalah sebuah kebodohan. Pada saat kita khawatir tentang hari besok, kita sebenarnya sedang menambah persoalan. Kesusahan besok telah ditambahkan pada kesusahan hari ini. Semakin banyak hari depan yang kita khawatirkan sekarang, semakin banyak pula kesusahan kita sekarang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Seringkali persoalan yang kita khawatirkan tidak terjadi, padahal kekhawatiran itu sudah menjadi menambah persoalan bagi kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka dari itu, apa yang perlu kita refleksikan dalam hal bahan khotbah di pertanyaan kita untuk di Minggu 21 Juni yang pertama, pemeliharaan Allah adalah tindakan aktif Allah yang terus-menerus dalam melestarikan, merawat, dan membimbing seluruh ciptaannya, khususnya hidup manusia. Manusia dipanggil untuk merespon pemeliharaan Allah dengan iman. Buang kekhawatiran. Orang yang selalu khawatir terhadap kebutuhannya setiap hari hanyalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kekhawatiran tidak membangun hidup untuk semakin dekat dengan Tuhan, tetapi justru merusak dan membuat hati menjauh dan meragukan kuasa Allah. Yesus ingin hidup orang yang telah menaruh harapan kepada Allah, percaya bahwa Allah sanggup memelihara hidupmu, asalkan kita mengutamakan kerajaannya. Yang kedua, refleksinya, pemeliharaan Allah itu universal. Allah terbukti telah memelihara seluruh ciptaannya, baik burung di udara, bunga di padang, maupun manusia. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran yang berpusat pada materi. Kita membutuhkan alam semesta sebagai penyedia kebutuhan kita. Maka kita bertanggung jawab untuk merawat alam dengan baik demi masa depan kita juga. Sebab apabila kita merusak alam itu, sama saja kita membunuh generasi masa depan. Namun alam semesta bukan pemelihara hidup kita, sebab Tuhanlah pemelihara sejati kita. Amin.